Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Awan mendung menggantung rendah di langit desa yang tenang. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Di sebuah rumah kecil yang terbuat dari kayu, di pinggir desa yang jauh dari keramaian, hidup seorang wanita bernama Siti. Rumah itu sederhana, hanya terdiri dari ruang tamu, dapur kecil, dan sebuah kamar tidur. Di ruang tidur itulah, sebuah ranjang tua menjadi tempat suaminya, Ali, yang sudah hampir 2 tahun menderita lumpuh akibat kecelakaan motor. Siti adalah seorang wanita yang selalu tersenyum, meski hidupnya penuh dengan kesulitan. Meskipun keluarganya kekurangan, Siti selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk suaminya yang kini tak lagi bisa berdiri dan berjalan. Setiap hari, ia bangun pagi-pagi buta untuk memulai rutinitasnya. Ia menyapu halaman rumah, menyiapkan sarapan, dan kemudian memandikan Ali yang sudah tak bisa bergerak sendiri. Ali, yang dulu seorang pria yang kuat dan penuh semangat, kini hanya bisa terbaring lemah di ranjang, menatap istrinya dengan tatapan yang penuh rasa terima kasih dan kadang-kadang keputusasaan. Siti selalu memeluk suaminya dengan penuh kelembutan, merasakan tubuhnya yang dingin dan lemah. "Jangan khawatir, sayang. Aku ada di sini," bisiknya lembut setiap kali Ali tampak murung, berusaha memberikan kenyamanan meskipun keadaan mereka tak mudah. Baginya, cinta itu bukan tentang kondisi fisik atau materi, melainkan tentang ketulusan hati yang tak mengenal batas. Di tengah kehidupan yang serba kekurangan ini, Siti harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Ali tak lagi bisa bekerja sebagai petani seperti dulu, dan Siti harus mencari nafkah tambahan dengan menjual jajanan yang ia buat di pagi hari. Ia bangun lebih awal untuk membuat kue-kue tradisional yang dijual ke pasar, meski terkadang dagangannya hanya laku setengahnya. Namun, Siti tak pernah mengeluh. Ia tahu, setiap senyuman suaminya adalah penghargaan terbesar yang ia terima. Hidup mereka memang penuh perjuangan. Meski rumah itu kecil, namun Siti selalu berusaha menjaga agar rumah mereka tetap hangat dengan cinta dan doa. Ia selalu memastikan suaminya makan dengan baik, meski kadang hanya ada sedikit nasi dan sayur untuk mereka berdua. Ali, dengan matanya yang penuh rasa terima kasih, selalu berkata, "Kamu luar biasa, Siti. Aku merasa bersyukur punya kamu." Namun, meski kata-kata itu mengalir dengan penuh kasih, Siti tahu dalam hati Ali merasa kecewa. Dulu, mereka memiliki banyak impian bersama. Mereka bermimpi memiliki rumah yang lebih besar, tanah yang subur, dan kehidupan yang lebih baik. Tetapi sekarang, semua itu seolah-olah terkubur dalam keheningan rumah kecil mereka. Siti selalu menyembunyikan rasa lelah dan kesedihannya. Setiap kali Ali menatapnya dengan penuh kasih, ia menghapus air mata yang mungkin saja jatuh tanpa sadar. Ia tidak ingin suaminya melihat beban yang ia pikul sendirian. Ia merasa bahwa itu adalah bagian dari cinta sejatinya, untuk tetap setia dan tabah dalam segala keadaan, meski dunia mereka tak seindah yang mereka impikan. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan Siti merasa beban hidup semakin berat. Tetapi di balik wajah yang tampak tenang, ada banyak rasa yang ia sembunyikan. Setiap malam, saat ia duduk di samping Ali, menyuapi makanannya atau mengganti selimut suaminya yang berkeringat, hatinya selalu dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Apakah semua ini akan berakhir? Apakah hidup mereka akan selalu seperti ini? Namun, meskipun ratusan pertanyaan itu menggumpal di kepalanya, Siti selalu memilih untuk tetap bertahan. Ia tahu, tidak ada yang lebih penting dari kebahagiaan Ali, suaminya yang sudah memberikannya segala cinta dan harapan selama bertahun-tahun. Siti selalu mengingat bagaimana dulu Ali mengajaknya bermimpi tentang masa depan yang penuh dengan kebahagiaan dan kemakmuran. Ketika Ali masih sehat dan kuat, mereka merencanakan segalanya bersama. Mereka bekerja keras, bercocok tanam di ladang, membangun rumah, dan berharap suatu hari bisa menikmati buah dari kerja keras mereka. Tapi kecelakaan itu mengubah semuanya. Hanya dalam sekejap, dunia yang dulu mereka bangun bersama hancur begitu saja. Ali yang dulunya menjadi tumpuan hidup Siti,
kini tak lagi mampu melakukan apapun. Siti harus merawatnya dengan penuh kesabaran, dan meskipun ia merasa kelelahan fisik dan emosional, ia selalu ingat betapa besarnya cinta yang ia miliki untuk suaminya. Suatu pagi, Siti mendengar suara ketukan pintu. Ia membuka pintu dan melihat tetangganya, Bu Aisyah, yang datang dengan wajah cemas. "Siti, apakah kamu baik-baik saja? Aku khawatir melihatmu. Kamu terlihat sangat lelah akhir-akhir ini," kata Bu Aisyah dengan nada khawatir. Siti tersenyum tipis, berusaha menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. "Oh, tidak, Bu. Semua baik-baik saja. Hanya sedikit lelah karena bekerja di pasar," jawab Siti. Meski dalam hatinya, ia tahu bahwa dirinya sudah sangat lelah. Bu Aisyah menatapnya dengan penuh empati. "Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri, Siti. Tidak ada yang bisa kamu lakukan sendirian. Ali juga pasti merasa khawatir melihatmu seperti ini." Siti hanya mengangguk. Ia tahu apa yang dimaksud Bu Aisyah. Ali sering menatapnya dengan penuh rasa bersalah, seolah merasa bahwa semua yang terjadi adalah salahnya. Siti tahu bahwa meskipun Ali tidak bisa berkata-kata, hatinya sangat merasa terbeban oleh keadaan mereka. "Aku akan baik-baik saja, Bu. Tidak perlu khawatir," jawabnya lembut. Namun, di dalam hati Siti, perasaan itu terus mengganggu. Ketika malam tiba dan ia terbaring di samping Ali, ia sering berpikir tentang segala pengorbanannya. Apakah ia bisa terus bertahan seperti ini? Apakah akan ada jalan keluar dari kesulitan yang mereka alami? Namun, setiap kali ia menatap wajah suaminya yang lemah, perasaan cinta itu kembali menguat. Baginya, tidak ada pilihan selain tetap setia merawat suaminya, apapun yang terjadi. Ali, yang kini hanya bisa berbaring di tempat tidur, selalu berusaha menunjukkan rasa terima kasihnya dengan tatapan mata yang penuh makna. Ia tahu bahwa Siti telah memberikan segalanya untuknya, dan ia merasa bersalah karena tak bisa memberikan apapun kembali. "Siti, maafkan aku. Aku tidak bisa lagi membantu kamu," ucap Ali dengan suara serak, terkadang tertahan karena kesulitan berbicara. Siti menatapnya dengan penuh kasih. Matanya berkilat dengan air mata yang hampir jatuh. "Jangan katakan itu, Ali. Kamu lebih dari cukup. Aku tidak mengharapkan apa-apa selain kebahagiaan kita berdua," jawab Siti dengan suara lembut. Setiap kata yang ia ucapkan adalah janjinya untuk terus mencintai, merawat, dan mendampingi suaminya, meskipun dunia tampak tak adil bagi mereka. Malam itu, Siti berdoa lebih lama dari biasanya. Ia berdoa agar Allah memberikan kekuatan untuknya, agar ia bisa terus merawat suaminya, meskipun hidup mereka semakin sulit. Dalam keheningan malam, hanya suara nafas Ali yang terdengar pelan. Siti merasa bahwa di setiap hembusan nafas suaminya, ia menemukan keteguhan yang tak tergoyahkan. Cinta mereka, meskipun diuji oleh segala cobaan, tetap kuat seperti besi yang dipanaskan dalam api. Siti tahu bahwa meskipun hidup mereka penuh dengan kekurangan, mereka selalu punya satu hal yang tak bisa direnggut oleh apapun, ketulusan hati. Minggu-minggu berlalu dengan rutinitas yang hampir tak berubah. Pagi-pagi buta, Siti selalu bangun untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ali, yang tak mampu bergerak, selalu menunggu dengan sabar di ranjangnya, menatap istrinya yang sibuk dengan pekerjaan rumah tangga. Ia ingin sekali membantu, tetapi tubuhnya tak lagi memberi kesempatan untuk itu. Namun, di balik rasa putus asa yang sering menyelinap di hatinya, Ali selalu merasa bersyukur karena Siti tak pernah meninggalkannya. Hari-hari yang penuh dengan kesederhanaan itu, seringkali dihiasi dengan tawa kecil mereka. Meski hidup mereka penuh dengan tantangan, Siti selalu berusaha membuat hari-hari mereka berwarna. Suatu ketika, saat Siti sedang menyiapkan makan siang di dapur, Ali memanggilnya dengan suara lemah. "Siti." Ali memanggil dengan suara serak. Siti segera menghampiri suaminya, membungkuk untuk mendekatkan telinganya. "Ya, sayang." Ali menatapnya dengan mata penuh cinta. "Terima kasih, Siti. Kamu luar biasa. Aku tidak tahu bagaimana cara membalas semua pengorbananmu. Aku merasa sangat malu." Siti tersenyum lembut, menatap suaminya dengan penuh kasih.
Tidak perlu merasa malu. Ali, kamu adalah segalanya bagiku. Aku tidak menginginkan apapun selain kamu tetap sehat dan bahagia. Ali terdiam sejenak, menatap wajah istrinya yang penuh ketulusan. Ia merasakan kehangatan dari kata-kata itu, namun sekaligus rasa bersalah yang dalam. Seandainya saja ia bisa kembali seperti dulu, ia ingin memberi lebih banyak untuk istrinya. Ia ingin kembali melindungi Siti, bukan malah menjadi beban. Namun, Siti tidak membiarkan suaminya tenggelam dalam rasa bersalah itu. Ia mengelus rambut Ali dengan lembut, kemudian menyusunnya dengan tangan yang penuh kelembutan. Ali, kita sudah menjalani banyak hal bersama. Ini adalah bagian dari hidup kita. Cinta bukan tentang apa yang kita berikan atau terima, tetapi tentang bagaimana kita saling merasakan dan mendukung satu sama lain. Di luar jendela, hujan mulai turun dengan deras, tetapi Siti merasa hangat dalam pelukan kata-kata itu. Saat-saat sederhana bersama suaminya ini, meskipun tidak sempurna, justru membuat Siti merasa sangat diberkati. Tidak ada yang lebih penting baginya selain kebersamaan mereka. Dalam hati, Siti bertekad untuk tetap kuat, meskipun cobaan datang bertubi-tubi. Siti tahu betul bahwa setiap tetes air hujan yang jatuh ke tanah adalah seperti simbol pengorbanan mereka yang perlahan mengalir bersama waktu. Semua kesulitan yang mereka alami bukanlah sebuah akhir, melainkan bagian dari perjalanan panjang yang harus mereka lewati bersama. Dan meskipun mereka hidup dalam keterbatasan, mereka masih memiliki satu hal yang lebih berharga dari segala kemewahan dunia ini, cinta. Di suatu sore yang mendung, tetangga mereka, Pak Budi, datang membawa kabar baik. Siti, ada informasi dari pemerintah desa mengenai program bantuan untuk penyandang disabilitas. Saya dengar, ada bantuan kursi roda dan pengobatan gratis untuk Ali. Siti merasa terkejut dan terharu. Selama ini, ia tidak tahu bahwa ada program semacam itu. Benarkah, Pak? Itu sangat berarti bagi kami, jawabnya. Suaranya bergetar penuh haru. Pak Budi tersenyum. Ya, saya pikir ini bisa sedikit meringankan beban kalian. Jangan ragu untuk memanfaatkannya, Siti. Hari itu, hati Siti dipenuhi dengan rasa syukur. Meskipun mereka tidak memiliki banyak harta, Tuhan masih memberikan jalan bagi mereka untuk sedikit meringankan beban hidup. Siti segera menyampaikan kabar gembira itu kepada Ali, dan wajah suaminya yang lemah itu seakan-akan tersenyum, meski tidak bisa mengucapkan kata-kata. Sayang, ada kabar baik. Kita akan mendapatkan bantuan kursi roda dan pengobatan. Ini akan memudahkan kita, kata Siti dengan penuh semangat, meskipun ia sendiri tak tahu apakah hal itu cukup untuk merubah keadaan mereka. Ali menatap Siti dengan mata penuh rasa syukur. Terima kasih, Siti. Kamu selalu tahu cara membuatku merasa lebih baik. Aku merasa sangat diberkati memiliki kamu. Siti hanya tersenyum, meskipun hatinya terenyuh. Begitu banyak pengorbanan yang telah ia lakukan, namun segala sesuatunya selalu berbalas dengan kasih sayang yang tulus dari suaminya. Ketulusan hati mereka menjadi penopang dalam kehidupan yang penuh perjuangan ini. Hari-hari yang terus berjalan membuktikan bahwa meskipun hidup mereka penuh dengan kekurangan, mereka tetap memiliki satu hal yang tak bisa digantikan oleh apapun, cinta yang murni dan ketulusan hati yang tak mengenal waktu. Cinta itu, seperti hujan yang turun di sore itu, selalu hadir untuk menyirami kehidupan mereka, menguatkan, dan memberi harapan bahwa dalam kesulitan apapun, ada kebahagiaan yang tersembunyi di baliknya. Hari-hari berlalu dengan semakin berat, namun juga semakin penuh dengan pengertian dan ketulusan hati yang luar biasa. Siti, meski lelah dan terkadang merasakan tekanan yang begitu berat, tidak pernah kehilangan semangat untuk terus berjuang. Bahkan setelah mendapatkan kursi roda dari program bantuan, hidup mereka masih jauh dari mudah. Kursi roda itu memang memudahkan Ali untuk bergerak, namun kebutuhan lainnya, obat-obatan, perawatan, dan biaya hidup sehari-hari, masih menjadi beban berat bagi Siti. Meski begitu, ia selalu berusaha untuk tetap tegar dan memberikan yang terbaik. Suatu sore, saat Siti tengah membersihkan rumah, Ali tiba-tiba berkata dengan suara yang lebih keras dari biasanya, meski terdengar masih lemah. Siti, aku tidak ingin kamu merasa terbebani.
Kamu sudah melakukan terlalu banyak untukku. Aku merasa malu. Siti berhenti sejenak, menatap suaminya dengan mata yang penuh kasih. Ali, jangan katakan itu. Kamu adalah suamiku. Tugasku adalah merawat dan menjaga kamu dalam segala keadaan. Cinta tidak mengenal kata terbebani, karena cinta itu memberi kekuatan, bukan membuat lelah. Ali menundukkan kepala, merasa tak mampu membalas semua pengorbanan istrinya. Dengan tubuh yang semakin lemah, ia merasa seperti hanya menjadi beban dalam kehidupan Siti. Aku ingin bisa menjadi seperti dulu, Siti. Aku ingin kita kembali seperti dahulu, bahagia dan sehat. Siti berjalan mendekat, duduk di samping ranjang suaminya, dan menggenggam tangannya. Ali, kebahagiaan kita bukan hanya soal kesehatan atau kekayaan. Kebahagiaan kita ada dalam cara kita saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Aku tidak peduli kalau kita hidup dalam kesederhanaan. Asal kita bersama, aku sudah bahagia. Ali menatap wajah istrinya, dan dalam matanya tampak kilatan cinta yang dalam. Kata-kata Siti membuat hatinya merasa lebih ringan, meskipun beban hidup mereka tetap ada. Siti adalah sumber kekuatan baginya, dan meskipun tubuhnya tak mampu lagi memberikan apa-apa, ia tahu bahwa cintanya untuk Siti tetap utuh. Terima kasih, Siti. Aku beruntung sekali memiliki kamu, bisik Ali. Suaranya bergetar penuh haru. Siti tersenyum lembut. Tidak ada yang perlu kamu terima kasihkan. Ini adalah jalan kita bersama, dan aku akan terus berada di sini, sampai kapanpun. Sejak saat itu, meski kehidupan mereka masih penuh dengan keterbatasan, mereka mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Ali bisa sedikit lebih mandiri dengan kursi roda yang diberikan, meski ia masih membutuhkan bantuan Siti untuk banyak hal. Namun, mereka tidak lagi melihat ini sebagai beban, melainkan sebagai perjalanan hidup yang harus mereka jalani bersama. Pagi itu, setelah Siti selesai menyiapkan sarapan, ia duduk di samping Ali yang sedang duduk di kursi roda. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang apa yang akan mereka lakukan jika suatu saat nanti keadaan menjadi lebih baik. Ali berusaha menguatkan dirinya, meskipun ia tahu bahwa keadaan mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu. Jika suatu hari nanti aku bisa berdiri lagi, kita akan pergi ke pasar bersama-sama, membeli beras, sayur, dan buah-buahan yang segar. Kita akan berjalan berdua, seperti dulu, kata Ali dengan suara yang penuh harapan. Siti menatap suaminya, dan meskipun matanya terasa panas karena menahan air mata, ia tersenyum. Kita akan pergi ke pasar, Ali. Kita akan berjalan bersama. Aku percaya itu akan terjadi. Hari-hari mereka memang penuh dengan perjuangan, namun mereka selalu menemukan cara untuk saling memberi dukungan, baik dengan kata-kata, pelukan, maupun senyum yang sederhana. Setiap momen bersama suaminya adalah berkah, dan meskipun hidup mereka tidak sempurna, Siti merasa bahwa ia sudah memiliki segala yang ia butuhkan, cinta dan ketulusan hati. Beberapa bulan kemudian, sebuah keajaiban kecil terjadi. Ali, yang sudah hampir 2 tahun terbaring di ranjang dan hanya bisa mengandalkan kursi roda, mulai merasakan sedikit kekuatan di tubuhnya. Pada suatu pagi yang cerah, saat Siti sedang sibuk di dapur, Ali mencoba mengangkat tubuhnya dengan bantuan kursi roda dan berhasil meraih pegangan ranjang dengan kedua tangannya. Siti yang mendengar suara itu segera berlari mendekat dan terkejut melihat suaminya yang kini duduk tegak di sisi ranjang. Ali, kamu bisa? Tanya Siti dengan suara penuh haru. Ali menatapnya dengan senyum penuh semangat. Aku bisa, Siti. Aku bisa berdiri sedikit. Air mata Siti pun jatuh, tetapi bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan yang luar biasa. Ia tahu bahwa perjuangan mereka, meskipun sangat berat, membawa hasil yang tak terbayangkan. Cinta mereka yang tulus, pengorbanan yang dilakukan tanpa pamrih, dan kesabaran yang tak mengenal waktu, akhirnya membawa perubahan. Perlahan-lahan, Ali mulai bisa berdiri lagi, meski tidak sepenuhnya sembuh. Tetapi bagi mereka, itu adalah sebuah keajaiban kecil yang begitu berarti. Pada akhirnya, hidup Siti dan Ali membuktikan bahwa ketulusan hati bisa mengalahkan segala rintangan.
Mereka mungkin tidak memiliki kekayaan, tetapi mereka memiliki cinta yang tak terhingga. Dalam setiap kesulitan dan cobaan, mereka menemukan kekuatan untuk saling menguatkan. Dan pada akhirnya, mereka sadar bahwa cinta yang sejati tidak akan pernah menyerah, tidak akan pernah mundur, dan tidak akan pernah berhenti. Cinta itu selalu ada, memberi cahaya dan harapan, bahkan dalam kegelapan sekalipun.